Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 SMP. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bab 2, berkelana di dunia imajinasi. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi kegiatan 9, yaitu membandingkan penokohan dalam cerita komik. Capaian pembelajaran pada kegiatan 9 ini adalah elemen membaca dan memirsa. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada sub 2 ini adalah peserta didik dapat menganalisis penokohan dalam cerita fantasi dengan menjawab pertanyaan tentang tokoh pada cerita Kue Mau dan Keberanian Emas. Nah, Ibu harap anak-anakku semua mencermati dan melihat dengan seksama tokoh dan bisa menganalisis karakter setiap tokoh yang ada pada cerita pertama dan cerita kedua. Baiklah, anak-anakku, inilah cerita komik pertama, Kue Mau. Kue Mau oleh Rahma Subarna. Namaku Mau. Setelah berusaha keras, akhirnya aku diterima di sekolah peri juara. Sudah 1 bulan sekolah berjalan, aku belum memiliki teman peri. Semua berawal dari kesulitanku mengikuti pelajaran. Mau, apa yang kamu lakukan? Kau pasti melupakan mantranya ya? Maafkan aku. Dasar bodoh, kau selalu membuat kekacauan. Mulai sekarang, jangan dekati dia. Nanti kita ketularan bodohnya. Mau tertunduk sedih di bangkunya. Aku menyukai bolumu, lembut sekali. Aku juga suka teh hijau beku di siang terik waktu itu. Coba baca ini agar sihirmu tidak salah lagi. Pegang dengan mantap, putar perlahan. Ayam bakar memang paling pas setelah lelah belajar seharian. Cling. Aku memang peri bodoh. Besok dalam ulangan sihir, aku pasti gagal lagi. Tenanglah Mau. Kau hanya perlu terus berusaha. Kau bisa jadi peri makanan yang unik loh. Sejak saat itu, Mau lebih sering belajar meski terkadang masih salah. Tetapi cling, cling, cling. Sempurna Mau. Akhirnya kau menguasai mantra ini. Apa ku bilang? Kau pasti bisa. Sayang, aku tidak mendapat ayam bakar lagi. Siapa bilang? Ini ayam bakar untukmu. Terima kasih sudah membantuku selalu. Cling. Wah, sekarang kau adalah peri makanan yang berbakat. Kemana Piru? Kau mau jadi sok jagoan ya? Jauhi Mau, atau kami semua akan menjauhimu. Hentikan, jangan ganggu dia. Wah, peri bodoh bisa marah juga ya. Strawberry, blueberry, hilangkan semua rasa marah dan benci. Bisakah kau menciptakan lebih banyak lagi? Ini coklat kesukaanku. Wah, enak sekali. Teman-teman, hentikan. Kenapa kalian makan?
Tuh, kan benar, kau bisa menjadi peri makanan yang hebat. Sejak saat itu, Mao tidak pernah lagi sendiri. Dan sebagai ganti makanan-makanan yang disihir Mao untuk mereka, mereka semua membantu Mao belajar. Cerita komik kedua, Keberanian Emas. Keberanian Emas oleh Rahma Subarna. Emas tumbuh makin besar, tetapi ia selalu sendirian. Semua takut kepadanya karena mengetahui emas adalah milik raksasa. Suatu hari, raksasa akan menangkap dan memakannya. Tentu saja, emas merasa sedih. Namun, ia paling sedih setiap kali pulang ke rumah dan menemui ibunya. "Aku pulang. Jangan sedih terus, Bu. Kita pasti bisa menemukan cara untuk mengalahkan raksasa itu. Aku tidak mau menjadi santapannya. Aku ingin terus tinggal bersama ibu. Kau memang anakku yang paling berani." Ibu pun meminta bantuan kepada seorang pertapa. "Aku mengenal kebaikan dan kecerdasan emas. Gunakanlah keempat benda ini untuk mengalahkan raksasa. Tapi ingat, emas harus percaya dan memiliki keberanian." "Terima kasih, Tuan Pertapa." Emas merasa heran ketika menerima 4 kantong itu. Namun, ia bertekad untuk percaya dengan penuh keberanian. Ia bermaksud untuk mengalahkan raksasa. "Aku pasti akan kembali, Bu." "Emas, di manakah kamu? Kemarilah, aku akan memakanmu." "Tidak semudah itu, Bek." Apa ini? Anak bodoh, kemarilah. Percuma saja kau berlari. Aku akan memakanmu. "Coba saja, aku tidak takut." "Dasar bebal, berani-beraninya kau melukaiku. Akan kutangkap kau dan kumakan habis kau, gadis bodoh." "Hahaha. Jangan coba-coba lari lagi. Kemarilah, aku tak sabar untuk memakanmu." "Hiya, tidak." Gawat, mengapa ia belum menyerah juga? "Aku pasti bisa. Aku berjanji bahwa aku pasti kembali." "Hahaha. Sudah cukup, gadis bodoh. Kemarilah, waktunya aku memakanmu." "Hiya. Aku pulang." Emas pun hidup damai dan bahagia bersama ibunya. Namun, tak hanya itu, kabar keberhasilan Emas tersebar ke seluruh desa. "Ibu, aku berhasil. Aku kembali." Teman-teman Emas merasa kagum dan bangga. Kini, Emas tak pernah sendirian lagi. Ia memiliki banyak teman. Nah, anak-anak, demikianlah tadi tayangan 2 cerita tentang kue-kue Mao dan keberanian Emas. Sekarang, tugas kalian adalah mengerjakan pertanyaan secara kelompok. Saya harap dikerja dengan baik sesuai dengan apa yang telah disimak tadi pada cerita kue-kue Mao dan keberanian Emas. Berikut ini adalah pertanyaannya. 1. Siapakah protagonis dalam cerita kue-kue Mao? 2. Siapakah protagonis dalam cerita keberanian Emas? 3. Siapakah antagonis dalam cerita kue-kue Mao? 4.
Siapakah antagonis dalam cerita Keberanian Emas? 5. Bandingkan protagonis dalam cerita Kue Kue Mau dan Keberanian Emas. A. Apakah permasalahan yang dihadapi oleh setiap protagonis? B. Bagaimana perbandingan sifat dan perilaku setiap protagonis? C. Bagaimana setiap protagonis menyelesaikan masalahnya? D. Adakah pihak lain yang membantu setiap protagonis dalam menyelesaikan masalahnya? Nah, itulah ada 5 pertanyaan terkait dengan cerita yang telah ditayangkan tadi. Setelah anak-anakku menyelesaikan tugas kelompoknya, maka tugas selanjutnya adalah kalian mempresentasikan di atas tugas kelompoknya di depan kelas. Anak-anak, demikianlah tadi pembahasan materi kegiatan 9. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, yaitu materi kegiatan 10. Menilai alur dalam cerita fantasi. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.